Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi program komputer untuk rekayasa video dalam pembelajaran PAI. Yang pertama adalah pengertian video. Pengertian video dalam bahasa Latin yaitu video atau visum, yang artinya melihat atau yang mempunyai daya penglihatan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, video adalah suatu teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Jadi, video itu ada proses penangkapan, perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Video merupakan gambar yang bergerak. Jika di dalam animasi itu objeknya adalah buatan, maka di dalam video itu objeknya adalah nyata. Selanjutnya, media video merupakan suatu sarana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang memiliki atribut sebagai berikut. Yang pertama, rekayasa waktu media video sangat memungkinkan kita untuk merekayasa waktu yang telah terjadi, baik itu mempercepat maupun untuk memperlambatnya. Misalnya dalam pelajaran SKI, guru dapat memberikan sebuah video yang menceritakan tentang bagaimana kisah-kisah Khulafaur Rasyidin pada masa kepemimpinannya. Pada hal tersebut, guru dapat melakukan rekayasa waktu terhadap video tersebut. Artinya, guru dapat mengemas video itu sedemikian rupa agar mempercepat atau memperlambat waktu pada video sesuai dengan inti yang akan diajarkan oleh guru pada peserta didiknya. Yang kedua, rekayasa tempat. Selain memungkinkan kita untuk merekayasa waktu, media video juga memungkinkan kita untuk merekayasa tempat. Artinya, media video mampu memperlihatkan suatu kejadian tanpa harus langsung melihat di mana tempat kejadian itu berlangsung. Contohnya, pada pembelajaran PAI itu pada pelajaran fikih. Pada mata pelajaran fikih materi haji, guru dapat menampilkan sebuah video tentang pelaksanaan ibadah haji, yaitu menunjukkan bahwa media video mampu memperlihatkan suatu tempat tanpa harus melihat langsung pada tempat kejadiannya. Yang ketiga, animasi berkaitan dengan rekayasa waktu dan tempat seperti yang dijelaskan di atas. Atribut media video yang lainnya yaitu animasi. Waktu dan tempat dapat direkayasa dengan animasi. Misalnya pada pelajaran akidah akhlak, guru itu dapat memberikan sebuah contoh video yang menceritakan tentang perbuatan anak yang jujur dengan contoh kartun Islami. Pada kartun itulah yang disebut dengan animasi, karena video animasi kartun telah mengubah waktu dan tempat menjadi gambaran yang berbeda dengan aslinya. Yang selanjutnya, konvensi video, perangkat, dan teknik yang terdapat dalam video seperti rekayasa waktu, tempat, dan animasi adalah sebuah kesepakatan umum dalam media video. Yang selanjutnya adalah keunggulan dari media video. Keunggulannya adalah yang pertama adalah menayangkan gambar bergerak, yang kedua memperlihatkan sebuah proses dan prosedur, yang ketiga sarana observasi yang aman, yang keempat sarana untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan tertentu, yang kelima memperlihatkan contoh sikap dan tindakan yang dapat dipelajari. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari media video. Kelebihan dari media video adalah yang pertama, menjelaskan kejadian nyata dari suatu proses, fenomena, atau kejadian. Yang kedua, sebagai bahan terintegrasi dengan media lain seperti teks atau gambar, video dapat memperkaya penyajian atau penjelasan. Yang ketiga, penggunaan dapat melakukan pengulangan atau replay pada bagian-bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih fokus. Selanjutnya, sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotorik.
Kombinasi video dan audio dapat lebih efektif dan lebih cepat dalam menyampaikan pesan dibandingkan dengan media teks. Yang selanjutnya menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedur, misalnya cara penyembelihan hewan. Yang selanjutnya adalah kelemahan dari media video. Yang pertama, video mungkin saja tidak detail dalam penjelasan materi karena peserta didik harus mampu mengingat detail dari scan. Yang kedua, umumnya pengguna menganggap media video itu lebih mudah dibandingkan dengan melalui teks, sehingga pengguna kurang terdorong untuk aktif di dalam berinteraksi dengan materi. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari media video. Yang pertama adalah kejelasan pesan, bahwa dengan media video itu siswa itu dapat memahami pembelajaran secara bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi atau akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Yang kedua adalah berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang ketiga, bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Media video menggunakan bahasa sederhana, mudah dipengerti, menggunakan bahasa yang umum. Terus yang selanjutnya, yang keempat adalah representasi isi, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya, materi pelajaran baik sosial maupun sains dapat menjadi media video. Yang kelima, visualisasi dengan media. Maksudnya adalah materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai dengan tuntutan materi. Yang selanjutnya, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi, tetapi support untuk setiap space sistem komputer. Yang ketujuh, dapat digunakan secara klasikal atau individual. Yang selanjutnya adalah proses pembuatan media video. Yang pertama adalah editing. Editing yaitu merangkai gambar dengan gambar, gambar dengan suara, suara dengan gambar, suara dengan suara, sehingga menjadi suatu rangkaian yang kronologis sehingga mampu menyampaikan pesan sesuai dengan naskah. Pada dasarnya, pengertian editing adalah suatu penghubung antara suara dengan shot atau visual atau suara yang lain dengan menggunakan bentuk transisi tertentu agar menjadi kesatuan informasi yang berkesinambungan. Yang kedua adalah mixing, merupakan kegiatan memadukan gambar dengan suara agar menjadi suatu kesatuan program yang enak dilihat dan didengar. Yang ketiga preview, yang keempat uji coba, yang kelima adalah distribusi, yaitu sesuai dengan perencanaan dan cocok untuk dimanfaatkan pada proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Imron Kurniawan dari kelas PIF akan menyampaikan tentang proses pembuatan video PAI pada pembelajaran di kelas. Saya akan menyampaikan tentang materi kelanjutan dari yang disampaikan oleh Mbak Nila tentang aplikasi pembuat video di komputer. Aplikasi yang pertama yaitu namanya AVS Video Editor. AVS Video Editor ini merupakan salah satu aplikasi pembuat dan pengedit video pada PC ataupun laptop. Jadi kalau teman-teman mau membuat dan mengedit video, bisa menggunakan aplikasi AVS Video Editor. Dan aplikasi ini cocok sekali dan biasa digunakan untuk mengedit video ataupun membuat video pada PC ataupun laptop. Jadi teman-teman
kalau mau membuat video dan mengedit video, yaitu menggunakan aplikasi seperti ini. Ini aplikasinya. Tahu kan? Selanjutnya meneruskan dari materi aplikasi pembuat dan pengedit video tadi, saya akan menyampaikan tentang cara penggunaan media video dalam pembelajaran PAI. Cara yang pertama yaitu seorang guru harus mempersiapkan unit pelajaran dan harus memilih videonya yang cocok dan sesuai pada pelajaran tersebut. Jadi mudahnya berkata seperti ini, seorang guru mengampu pembelajaran IPS. Jadi kalau seumpama menampilkan sebuah video, yaitu video yang ditampilkan itu harus sesuai dengan pelajaran yang disampaikan tersebut. Ya, begitu teman-teman. Yang kedua, yaitu guru harus mengetahui durasi video yang ditampilkan itu harus sesuai dengan durasi atau jam pelajaran yang ditampilkan. Contohnya begini, seorang guru PAI mempunyai jatah waktu itu 1 jam pembelajaran. Terus 1 jamnya itu kan 60 menit. Nah, pembelajaran tersebut, durasi yang ditampilkan tersebut, videonya yang ditampilkan itu tidak boleh melebihi 1 jam pada pembelajaran guru tersebut. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga yaitu mempersiapkan kelas. Maksudnya mempersiapkan kelas di sini, seorang guru itu harus menyiapkan alatnya, apa yang menunjang dari pembuatan video itu tadi. Yang kedua yaitu mempersiapkan siswanya. Siswanya harus siap dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi yang disiapkan ketika mempersiapkan kelas itu, yang disiapkan meliputi kelasnya, terus anak peserta didiknya, yang ketiga alatnya ataupun medianya, media untuk menunjang penggunaan video itu tadi. Yang keempat yaitu tentang aktivitas selanjutan. Yang ketiga setelah guru menampilkan sebuah video, itu nanti guru harus memiliki dan memberikan refleksi kepada siswanya tersebut. Apabila ketika sudah ditampilkan video tersebut, setelahnya kalau akhirnya video kalau sudah selesai, guru itu harus mempunyai refleksi ataupun masukan-masukan dan serta memberikan materi-materi yang menunjang dalam aplikasi video tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yang akan saya sampaikan tentang tujuan diadakannya pembelajaran melalui media video pembelajaran PAI. Jadi tujuan menggunakan video dalam pembelajaran PAI yang pertama yaitu mempermudah proses pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu pembelajaran yang ada di kelas menjadi lebih mudah dan efektif. Sebab bagaimana? Kalau siswa melihat suatu video itu akan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi diadakannya media video, ditampilkannya media video di kelas itu akan mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya seperti ini, seorang guru menampilkan tata cara sholat yang benar pada video yang ditampilkan di kelas. Nah, siswa tersebut akan lebih mudah dalam memahami tata cara dan urutan sholat itu dengan menggunakan video. Ketika setelah rukuk terus iktidal, ketika setelah iktidal terus sujud, seperti itu. Kalau melihat video langsung, bukti real nyatanya itu akan lebih mudah. Yang keempat yaitu membantu konsentrasi pembelajar. Jadi siswa tersebut ketika melihat dan mengamati video itu akan konsentrasinya, pemahamannya itu menjadi lebih luas, lebih tinggi ketika menggunakan media video. Contohnya seperti ini. Seorang anak siswa itu melihat video tentang cara penyembelihan hewan. Jadi seorang siswa tersebut melihat bagaimana
bagian-bagian dari proses penyembelihan tersebut, mulai dari pisaunya seperti apa, terus hewannya, posisi hewannya, terus bagaimana tekniknya menyembelih seperti itu. Selanjutnya tentang manfaat video dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu pembelajaran akan lebih menarik. Contohnya seperti ini. Siswa kalau melihat video daripada melihat seorang guru pasti akan lebih tertarik pada video. Sebab mengapa? Kalau rata-rata biasanya itu kalau menggunakan video itu lebih tertarik. Contohnya, oh itu baik di sana seperti ini, terus contohnya seperti ini, seperti itu. Bagian-bagiannya seperti ini. Kalau seorang guru melihat seorang guru biasanya rata-rata itu jenuh. Guru kok obrolnya seperti ini, seperti itu. Itu dulu ya. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya. Maksudnya di sini bahan pembelajaran, bahan materinya tersebut itu akan lebih jelas, lebih detail dan lebih terperinci dari penggunaan video. Sebab mengapa? Kalau menggunakan video, bagian dari suatu bagian itu akan lebih terlihat. Oh, kalau proses pemandikan jenazah seperti ini, bagiannya seperti ini, terus kain kafannya seperti ini ya, lebih jelas materinya yang disampaikan itu kalau menggunakan video lebih jelas. Yang ketiga yaitu metode mengajar lebih bervariasi. Maksudnya di sini seorang guru kan rata-rata menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Kalau menggunakan media video itu akan lebih bervariasi. Tidak hanya seorang guru bicara saja di depan kelas, akan tetapi ikut bervariasi, ikut menggunakan, ikut melakukan, mengamati dari sebuah video tersebut. Yang keempat yaitu siswa banyak melakukan kegiatan belajar seperti itu di kelas. Contohnya siswa kalau seorang guru menggunakan media video, siswa dapat menganalisa, mengamati, dan mendemonstrasi. Maksudnya melihat yaitu siswa melihat bagian-bagian dari sesi-sesi video tersebut. Yang kedua, siswa dapat mengamati. Siswa mengamati seperti ini langkah-langkah cara metode mengaji ini seperti ini ya. Terus melakukan, terus dipraktekkan lagi dan mendemonstrasikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.